Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, marilah kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita semua masih bisa menjalankan aktivitas berupa kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pertemuan kita pada kali ini yakni dalam mata pelajaran fikih dengan tema waktu-waktu sholat 5 waktu. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah, dan harapan semoga kegiatan belajar mengajar kita pada kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala diniyah wala kunin sholihah iridai labu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kenapa? Amin. Baik anak, sebelum dilanjutkan untuk pembahasan materi, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen. Ini ada yang nggak masuk? Oh, masuk semua ya? Masuk semua kan? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, langsung saja. Materi kita pada kali ini yaitu adalah waktu-waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, mengenai waktu-waktu sholat 5 waktu, kita memiliki beberapa target. Yakni ada 3. Yang pertama, target atau tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah mengupas tuntas tentang ketentuan waktu-waktu sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua yaitu adalah dalil-dalil waktu-waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah waktu-waktu yang diharamkan atau yang dilarang untuk sholat. Nah, 3 poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita membahas poin yang pertama. Poin pertama yaitu adalah ketentuan waktu-waktu sholat 5 waktu. Baik, mengenai ketentuan waktu-waktu sholat, kita memiliki 2 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah kapan atau mulai. Maksudnya bagaimana? Kapan sholat tersebut dilaksanakan, atau mulai kapan sholat tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua itu adalah sampai atau batas akhir. Batas akhir. Sampai kapan sholat tersebut bisa dilaksanakan, atau batas akhir waktu sholat tersebut sampai kapan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah waktu sholat zuhur. Kapan mulainya waktu sholat zuhur? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu kapan mulainya waktu sholat zuhur? Iya.
Waktu atau mulainya sholat zuhur yaitu adalah ketika matahari tergelincir dari tengah menuju ke barat. Jadi ketika awal matahari terbit dari arah timur, naik ke atas, kemudian sudah sampai tengah, ini terbit, naik ke atas sampai tengah, kemudian tergelincir sedikit. Nah, misalkan ini bayangan benda, berarti mataharinya sudah ke barat sedikit. Ini adalah mulai masuk waktu sholat zuhur. Sampai kapan atau batas akhir sholat zuhur tersebut? Batas akhir sholat zuhur yaitu adalah ketika bayangan benda ini panjangnya melebihi panjangnya benda. Misalkan ada benda ini taruh 1 meter, kemudian bayangan benda ini ada 1,5 atau 2 meter. Ini berarti waktu sholat zuhur telah habis. Misalkan matahari jalan, nah, kemudian panjangnya bayangan benda ini melebihi panjangnya benda, maka habislah waktu sholat zuhur. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke waktu sholat yang kedua, yaitu adalah sholat asar. Itu sholat asar. Kapan mulainya waktu sholat asar? Nah, awal mulai atau mulainya waktu sholat asar yaitu ketika panjangnya bayangan benda ini melebihi panjangnya benda. Jadi setelah waktu sholat zuhur habis, maka otomatis masuklah waktu sholat asar. Ini ketika matahari terbit ya, sampai tengah, kemudian ini waktu sholat zuhur, kemudian habis dan masuklah waktu sholat asar. Masuklah waktu sholat asar. Kemudian sampai kapan waktu sholat asar boleh dilaksanakan? Batas akhir waktu sholat asar yaitu adalah ketika matahari sudah terbenam. Misalkan ini matahari terus, nah, sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, maka habislah waktu sholat asar. Waktu sholat yang ketiga setelah asar yaitu waktu sholat maghrib ya. Maghrib. Kapan mulainya waktu sholat maghrib? Nah, awal mulai atau awal waktu sholat maghrib yaitu adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq atau mega merah. Jadi setelah tadi matahari terbenam, kemudian ini biasanya ada mega merah di langit. Nah, ketika mega merah yang ada di langit ini sudah hilang, maka habislah waktu sholat maghrib. Dan waktu sholat maghrib ini adalah waktu sholat yang paling singkat karena dibanding waktu sholat yang lainnya. Jadi mohon diperhatikan anak-anak ketika menjalankan sholat maghrib, karena waktunya ini sangat sedikit dibanding waktu sholat yang lain. Ya, kurang lebih waktu sholat maghrib ini sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ini kurang lebihnya. Biasanya 1 jam. Biasanya kurang lebihnya 1 jam. Ini waktu sholat maghrib. Ya. Kemudian dilanjutkan sholat berikutnya yaitu adalah sholat isya. Sholat isya. Kapan
mulainya waktu sholat isya, kapan sholat isya ini didirikan? Mulainya yaitu adalah ketika mega merah atau syafaq yang ada di langit ini sudah menghilang. Di langit begitu gelap, yang awalnya tadi ada mega merahnya berubah menjadi gelap, atau waktu malam. Ketika mega merahnya ini sudah hilang, ini mulai masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Batas akhir waktu sholat isya. Batas akhir atau akhirnya waktu sholat isya yaitu sampai terbitnya fajar shodiq atau waktu sholat subuh. Di waktu sholat isya ini adalah waktu yang sangat panjang dibanding sholat yang lainnya. Kalau sholat maghrib tadi adalah sholat yang paling sedikit waktunya, sedangkan sholat isya ini kebalikannya. Ini adalah waktunya paling panjang dibanding sholat yang lainnya. Nah, kemudian setelah waktu sholat isya yang mana dilaksanakan pada malam hari, sholat yang kelima yakni adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh. Kapan mulainya waktu sholat subuh? Waktu sholat subuh ini dilaksanakan mulai dari terbitnya fajar shodiq. Fajar yang melintang warnanya putih, fajar shodiq. Karena nanti ada fajar kadzib, ini fajar shodiq, sampai matahari terbit. Jadi ketika matahari sudah terbit, maka habislah waktu sholat subuh. Misalkan matahari, habislah waktu, ketika matahari sudah terbit, maka habislah waktu sholat subuh. Ini waktunya juga sedikit, waktunya begitu singkat, bersama dengan sholat maghrib. Jadi dua sholat yang waktunya sedikit itu adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi sholat di awal malam yaitu sholat maghrib, dan sholat di awal siang itu sholat subuh. Ini waktunya tidak begitu lama, tidak begitu panjang. Beda dengan sholat isya yang waktunya begitu panjang. Sholat asar dan zuhur ini sedang. Nah, mungkin dari ketentuan waktu sholat 5 waktu ada yang ditanyakan? Ya, sebelum dilanjutkan poin yang kedua, yaitu dalil-dalil waktu sholat 5 waktu. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita masuk poin yang kedua, yakni dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu waktunya ditentukan. Nah, dalil ini ada dua, ada dalil dari Al-Quran, ada juga dalil dari hadis Nabi SAW. Adapun dalil dari Al-Quran, ini yang sudah Bapak sebutkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, bunyinya, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Nah, ini inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya adalah sesungguhnya sholat itu adalah kefarduan atau ibadah fardu yang ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Kita bahas maknanya, inna sholata,
sesungguhnya sholat kanat ada sholat, kemudian alal mukminina atas orang yang beriman, kitaban itu adalah fardu atau kewajiban, mafuta yang sudah ditentukan waktunya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, artinya adalah sesungguhnya sholat ini adalah kefarduan yang sudah ditentukan waktunya atas semua orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dilanjutkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, waktu zuhri idza zalat asyamsu wa kana dhillu rajuli katulihi. Dimana waktu sholat zuhur yaitu mulai tergelincirnya matahari, tadi sudah Bapak terangkan. Wa kana dhillu rajul, sampai adanya bayangan seseorang, itu katulihi, seperti panjangnya rajul atau orang laki-laki tersebut. Malam yahdur al-asr, selama belum hadir atau belum datang waktu sholat asar. Dilanjutkan wa waktul asri, dan waktunya sholat asar itu adalah malam tasfaru asyamsu, selama matahari belum menguning, atau malam tasfaru, selama belum menguning matahari. Dilanjutkan wa waktu sholatil maghribi, dan waktunya sholat maghrib yaitu adalah malam yagib asyafa, selama belum terbenam syafaq atau mega merah. Dilanjutkan wa waktu sholatil isya'i, dan waktunya sholat isya itu adalah ila nisfil lail al-awsat, hingga pertengahan waktu malam atau pertengahan malam. Dilanjutkan wa waktu sholat subhi, dan waktunya sholat subuh yaitu adalah min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, yakni fajar sotik yang menyebar, karena sebelumnya itu ada fajar kadzib, yang mana ketika fajar kadzib ini muncul, setelah itu langit kembali gelap dan barulah keluar fajar sotik yang begitu terang atau memancar di cakrawala. Nah, malam tatlu usyams, selama belum terbitnya matahari, adalah dalil-dalil ketentuan waktu sholat 5 waktu. Mungkin dari poin 2 ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan tentang dalil-dalil, langsung saja masuk poin yang ketiga, yang adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ini sholat yang tanpa adanya sebab. Ada berapakah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat? Bisa kalian tahu? Ya, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, yang pertama adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari agak tinggi, sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua yaitu adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini walaupun semangat salatnya dan sampai sholat, habis sholat subuh dilanjut sholat ba'da subuh, ini nggak ada. Di sholat ba'da subuh dan asar itu tidak ada.
Kemudian dilanjutkan selanjutnya, yaitu adalah ketika terbitnya matahari sampai matahari tinggi sekira 1 tombak atau waktu sholat duha. Ketika mulai matahari terbit tadi dan naik kira-kira 1 tombak panjangnya, nah ini baru ini tidak boleh melaksanakan sholat atau waktu yang diharamkan untuk sholat. Ketika matahari sudah tingginya itu melebihi 1 tombak, baru boleh melaksanakan sholat duha. Kemudian yang keempat adalah ketika terbenam matahari sampai terbenam total. Jadi ketika matahari mulai terbenam hingga matahari terbenam total, itu juga waktu yang diharamkan untuk sholat. Sebenarnya ada 5, kalau salah satunya ketika matahari tepat di atas kepala atau waktu istiwa, kecuali sholat Jumat. Nah, dari waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, mungkin ada yang ditanyakan ya, jadi walaupun kita harus sholat semangat dan sholat pada waktunya, jangan sampai kita melakukan sholat tanpa sebab pada waktu-waktu yang dilarang atau diharamkan untuk sholat. Loh, kalau ada sebab gimana? Kalau ada sebab, misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, nah ini berarti boleh. Kenapa? Ada sebab. Nah, oke, selanjutnya Bapak kasih tugas pada anak-anak untuk menganalisa ketentuan waktu sholat. Nah, mencari kira-kira waktu sholat daerah anak-anak ini bagaimana, awalnya sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa. Nah, monggo dicari sumbernya dari mana. Bisa dari kalender atau jadwal sholat yang ada di kalender, bisa juga dari aplikasi digital Falah. Nah, silakan anak untuk mencari, nanti hasilnya bisa dikumpulkan dan dipresentasikan di depan. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka proses atau kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, bagaimana tentang pelajaran kali ini? Ya, menyenangkan nggak? Oke. Jadi kita bisa tahu ketentuan waktu sholat. Setelah kita tahu waktu atau ketentuan waktu sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, itu sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kelewatan ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, mari kita simpulkan untuk pembahasan atau materi waktu sholat 5 waktu. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu adalah ketentuan waktu sholat 5 waktu, yang mana tadi sudah Bapak jelaskan, mulai dari sholat zuhur yang diawali dari tergelincirnya matahari dari tengah ke barat sampai panjang bayangan benda melebihi panjangnya benda. Kemudian waktu sholat asar, setelah sholat zuhur lanjutkan sholat asar, setelah sholat asar lanjutkan sholat maghrib, setelah maghrib sholat isya, setelah isya sholat subuh. Nah, kemudian dalil waktu sholat atau ketentuan waktu sholat waktu, yakni adalah ketetapan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kemudian ini ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, makruh tahrim, dan tanpa adanya sebab. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, ini Bapak memberikan tugas pada anak-anak untuk PR, tugas rumah, untuk mencari ketentuan waktu sholat di sekitar kalian. Nah, misalkan waktu sholat zuhur di daerah kalian jam berapa, kemudian sholat asar jam berapa,
sholat maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Dari mana sumbernya? Bisa mencari di kalender atau jadwal sholat yang ada di kalender. Bisa juga melalui aplikasi digital Falak atau aplikasi jadwal sholat yang lainnya. Jangan lupa disertakan sumber dari mana kalian mengambil, ya. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar tentang waktu-waktu sholat 5 waktu, maka langkah yang kita ambil atau yang kita laksanakan itu adalah kita sholat tepat pada waktunya. Karena orang yang sholat tepat pada waktunya ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Oke, marilah kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga materi yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa menjalankan sholat tepat pada waktunya. Al-Fatihah. Jangan lupa tugasnya ya, bisa dikumpulkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.